Tata nama halo alkana. Halo alkana merupakan turunan dari alkana, di mana satu atau lebih H diganti dengan atom halogen atau biasa disimbolkan dengan X. Atom halogen terdiri dari F, Cl, Br, I, atau kalau kita gambarkan rumusnya adalah Rx. R ini adalah alkana dan X ini adalah atom halogennya. Bagaimana aturan tata namanya? Ada dua nanti. Ada secara IUPAC dan ada secara trivial atau nama lazimnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tata nama IUPAC. Aturan yang pertama yang harus dikuasai untuk aturan tata nama ini yaitu jelas seperti alkana dan turunan yang lain, yaitu mencari rantai induknya atau rantai utamanya. Nama halo alkana berarti rantai induknya atau rantai utamanya nanti berupa alkana. Maka kita harus mencari alkana dengan rantai terpanjang. Kemudian, aturan yang kedua. Setelah kita tahu rantai induknya, kita mencari rantai cabangnya. Jadi, nanti rantai cabangnya itu merupakan apa? Yaitu merupakan halo, yang halogen itu tadi. Berarti yang kedua menyebutkan nama halogen sebagai cabang. Dan nama halogennya berubah menjadi bromo, kloro, fluoro, dan iodo. Aturan yang ketiga yang harus paham betul yaitu penomorannya. Penomoran dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. Urutan reaktivitasnya adalah F lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Br, lebih besar daripada I. Jadi urutannya berdasarkan reaktivitasnya, yang paling tinggi duluan. Baik, supaya paham, kita langsung berikan contoh. Jika kita punya contoh seperti ini, pertama apa? Pertama, kita tentukan rantai induknya, yaitu rantai terpanjang. Jelas rantai terpanjang adalah ini, 3 ikatan karbon. Kemudian penomoran dari mana? Dari yang dekat dengan gugus halogennya, berarti dari sini. Berarti di sini 1, 2, dan 3. Berarti Br-nya di nomor 1, karena sebagai cabang maka menyebutnya bromo. Berarti namanya adalah 1 bromo. Induknya apa? Induknya alkana. Karena C-nya 3 berarti propana. Jadi namanya adalah 1 bromo propana. Sekarang gimana kalau seandainya ada halogen yang lebih dari 1? Contohnya seperti ini. Pertama, kita tentukan rantai induknya. Berarti kita tentukan alkana terpanjangnya. Maka rantai induknya adalah ini, 5 ikatan karbon. Kemudian penomoran dari mana? Coba kita cek posisi halogennya. Kalau dari kiri posisinya di nomor 2. Kalau kita lihat dari kanan ternyata juga sama, posisinya nomor 2. Karena sama-sama di nomor 2 maka kita lihat urutan reaktivitasnya. Dilihat dari reaktivitasnya ternyata Cl dengan Br lebih tinggi Cl. Sehingga penomoran dari kiri bukan dari kanan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita kasih nomor, kemudian penamaannya. Penamaan didasarkan dengan alfabet. Maka yang hurufnya lebih dulu disebut terlebih dahulu. Maka bromo sama kloro urutannya duluan bromo. Maka kita menyebutkan bromo dulu, baru kloro. Nomor berapa bromonya? Nomor 4. Berarti 4 bromo. Kemudian kloro. Nomor berapa kloronya? Nomor 2. Berarti 2 kloro. Kemudian induknya ada berapa? Ada 5. 5 berarti pentana. Jadi namanya 4 bromo 2 kloro pentana. Ini adalah tata nama secara IUPAC. Selanjutnya tata nama secara trivial atau nama lazim atau nama dagangnya. Sama seperti rumusnya yaitu Rx. Kalau dalam nama IUPAC R di sini adalah rantai induk atau alkananya, maka kalau di trivial di sini dia sebagai cabang.
dan namanya adalah alkil. Kalau X di IUPAC sebagai cabang, maka di trivial X di sini sebagai induk. Maka nanti di sini namanya halida. Jadi kebalikannya. Jadi R ini adalah alkil kalau di trivial, kemudian kalau X ini adalah induk dan namanya halida. Gimana contohnya? Misalkan kita punya struktur seperti ini. Maka kalau kita lihat dari struktur ini, C yang di sini adalah sebagai cabang dan I ini adalah sebagai induknya. Berarti ini sebagai cabang namanya etil dan I ini sebagai induk namanya iodida. Maka namanya adalah etil iodida. Contoh lagi, misalkan kita punya struktur seperti ini. Sama seperti tadi, maka C ini semua dia sebagai cabang dan BR-nya sebagai induk. Karena sebagai cabang maka namanya adalah isopropil. Yang ini adalah BR, dia sebagai induk, maka namanya adalah bromida. Maka namanya adalah isopropil bromida.